Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya dalam koneksi antar materi modul 3.1 bersama saya Agni Nurani Karuniawati, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 58A. JGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. JGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dengan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, makna pernyataan di atas bila dikaitkan dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah dalam melakukan pembelajaran, mengajarkan murid tentang suatu cara dalam mencapai segala tujuan belajar adalah hal yang baik. Akan tetapi, yang paling penting adalah membelajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam serangkaian kegiatan, utamanya adalah nilai kebajikan yang universal. Hal ini apabila saya kaitkan dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin adalah saya harus memahami dulu jika terjadi permasalahan nilai kebajikan apa yang bertentangan. Dari situ saya bisa menggunakan cara untuk mengambil keputusan dengan terlebih dahulu menetapkan paradigma dan prinsip apa yang saya gunakan. Tak hanya itu, keputusan yang diambil menggunakan 9 langkah. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Dalam suatu permasalahan mungkin saja ada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal ini bertentangan. Untuk itu, kita harus memahami terlebih dahulu nilai mana yang bertentangan, sehingga kita dapat menentukan prinsip mana yang kita pakai, apakah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis rasa peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tentunya prinsip yang digunakan juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu. Dengan mengacu pada nilai dan prinsip yang sesuai, maka keputusan yang diambil akan berpihak pada siswa dan bertanggung jawab. Hal ini apabila diterapkan di lingkungan akan memberikan dampak positif. Bagaimana cara sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Dalam proses pembelajaran mungkin saja permasalahan akan terjadi, maka sebagai guru kita dapat mengambil keputusan yang bertujuan untuk berpihak pada murid, berbasis pada nilai kebajikan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat memberi contoh atau teladan kepada murid dalam mengambil keputusan. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut saya, kutipan di atas apabila dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami dalam modul ini adalah selama pendidikan ini saya belajar tidak hanya pengetahuan maupun keterampilan saja, akan tetapi juga bagaimana bersikap yang positif. Agar dapat bersikap positif, maka saya harus beretika. Berdasarkan prinsip etika dan nilai kebajikan ini akan dapat mempermudah dalam mengambil keputusan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin harus berpihak pada murid. Jika dikaitkan dengan Pratap Triloka yakni Engarso Suktulodo, maka keputusan yang diambil baik dalam pembelajaran maupun permasalahan dapat menjadi contoh atau teladan bagi siswa. Ing Matthew Mangunkarso yang artinya di tengah membangun motivasi, maka pengambilan keputusan yang diambil harus tepat berdasarkan prinsip dan nilai kebajikan sehingga hasil keputusan adil dan bertanggung jawab. Hal ini dapat memicu motivasi murid untuk menjalankan hasil keputusan tersebut. Tuturi Handayani, yakni di belakang memberi dukungan adalah dengan terus memberi dukungan atau bimbingan kepada murid dalam mengambil keputusan dalam pembelajaran maupun permasalahan yang mungkin terjadi pada murid.
Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang akan kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam suatu permasalahan, mungkin saja ada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal ini bertentangan. Untuk itu, kita harus memahami terlebih dahulu nilai mana yang bertentangan, sehingga kita dapat menentukan prinsip mana yang kita pakai, apakah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis rasa peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tentunya, prinsip yang digunakan juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu. Dengan mengacu pada nilai dan prinsip yang sesuai, maka keputusan yang kita ambil akan berpihak pada siswa dan bertanggung jawab. Hal ini apabila diterapkan di lingkungan sekitar, maka akan memberikan dampak positif bagi sekeliling kita. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran menjadi bekal dan contoh langsung bagi saya. Dalam pengambilan keputusan, tentunya terlebih dahulu kita harus memahami permasalahan. Untuk itu, coaching sangat diperlukan karena dengan teknik ini orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tidak saja dapat menceritakan apa permasalahannya saja, akan tetapi dengan coaching, coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Dari situ kita dapat menganalisis baik prinsip maupun paradigma yang akan digunakan dan keputusan tersebut diuji menggunakan 9 langkah. Pengambilan keputusan tersebut efektif digunakan karena berpegang pada nilai kebajikan, penggunaan prinsip dan paradigma serta keputusannya diuji menggunakan 9 langkah yang tentunya sudah tidak ada lagi pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan khususnya masalah dilema etika. Tentunya dalam menghadapi permasalahan, guru perlu menyadari emosi yang ada dalam diri. Kemudian bisa mengelola emosi tersebut menggunakan kegiatan manajemen diri seperti melakukan mindfulness dan lain-lain. Tak hanya itu, guru juga harus memiliki kesadaran sosial agar dapat berempati dengan permasalahan terutama pada dilema etika. Sebelum mengambil keputusan, tentunya harus memahami permasalahan itu adalah hal yang sangat penting. Kita bisa lakukan apabila kita telah melakukan keterampilan berelasi. Dengan keterampilan ini, kita bisa melakukan teknik coaching untuk menggali potensi. Coaching tentunya dilakukan kepada pihak yang bersangkutan sehingga keterampilan berelasi ini juga dapat kita gunakan untuk memahami sudut pandang orang lain. Setelah itu, penting pula dalam pengambilan keputusan adalah prinsip dan paradigma yang kita gunakan dalam dilema etika. Kemudian, keputusan yang bertanggung jawab itu diuji menggunakan 9 langkah. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Dasar dari membahas studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika memang adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, perlu menganut nilai-nilai kebajikan dan bukan nilai-nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, dari nilai kebajikan yang menjadi dasar dalam menyelesaikan studi kasus, pendidik bisa menggunakan prinsip dan paradigma mana yang sesuai, kemudian hasil keputusannya diuji menggunakan 9 langkah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai kebajikan yang bersifat universal, penggunaan prinsip pada paradigma yang sesuai dan diuji menggunakan 9 langkah, sehingga akan menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya keputusan seperti ini adil dan tidak merugikan bagi siapapun, sehingga permasalahan akan teratasi dan membuat lingkungan menjadi positif, situasi menjadi kondusif,
aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah setiap hasil keputusan belum tentu membuat hati pihak yang terkait merasa legowo. Bahkan tak jarang keputusan yang diambil itu menimbulkan pro dan kontra. Hal ini menimbulkan keberlangsungan efektivitasan kinerja di lingkungan saya. Pihak yang terkait dengan permasalahan masih saja ada yang belum bisa profesional dalam menjalankan pekerjaan karena permasalahan hati yang kurang legowo tersebut atas hasil keputusan karena kasus dilema etika. Apakah pengaruh ke pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil terhadap pengajaran memerdekakan murid-murid kita sangat berpengaruh. Memerdekakan murid bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan atau rules yang jelas, akan tetapi memberi anak pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, tentunya bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Kita bisa mengambil keputusan tentang cara pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Salah satunya adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka potensi murid yang berbeda akan dapat diakomodir dengan upaya pembelajaran yang sesuai. Untuk itu, sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, harus melakukan pemetaan pada murid baik secara gaya belajar, minat, maupun kemampuan. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam trilogi pendidikan, Engarso Sung Tulodo yang artinya di depan memberi contoh, apabila dikaitkan kita sebagai guru dalam mengambil keputusan tentunya dapat memberi contoh atau teladan langsung kepada murid, sehingga mereka akan terinspirasi apa yang kemudian akan mempengaruhi mereka pada masa depan. Untuk itu, penting bagi pendidik untuk mengambil keputusan dalam pembelajaran dengan tepat dan berhati-hati agar anak dapat merasakan sendiri keputusan yang kita ambil itu berpihak pada murid, sehingga murid merasa dihargai. Kemudian murid akan terus mengenang dan meniru pengambilan keputusan yang tepat yang kita ambil. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul ini, materi ini adalah dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin perlu didasari dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Penggunaan prinsip dan paradigma yang tepat dengan teknik coaching yang digunakan sehingga menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab yang terlebih dahulu diuji menggunakan 9 langkah. Pengambilan keputusan yang berpihak pada murid juga harus memiliki kompetensi sosial dan emosional, memiliki kesadaran diri, manajemen diri untuk mengelola emosi, keterampilan berelasi dan kesadaran sosial untuk dapat memahami sudut pandang permasalahan tidak hanya dari satu sisi. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, mengambil keputusan juga harus memperhatikan potensi yang beragam, seperti penggunaan pembelajaran yang berdiferensiasi sebagai salah satu solusi dalam pembelajaran. Dengan pengambilan keputusan yang tepat, maka anak akan menjadikan kita teladan seperti trilogi pendidikan KHD Engarso Sung Tulodo.
Anak-anak akan terinspirasi dalam mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Yang jelas, dalam perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral yang mendasar dapat dilihat dari nilai-nilai yang bertentangan. Kalau dilema etika itu nilai kebenaran melawan kebenaran atau benar lawan benar. Akan tetapi apabila bujukan moral itu adalah benar melawan salah. Kemudian, 4 paradigma dalam dilema etika antara lain individu melawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan antara lain berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis rasa kasihan, dan berpikir berbasis peraturan. Dan tentunya 9 langkah pengambilan keputusan antara lain mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar melawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, serta lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal-hal di luar dugaan bagi saya adalah dalam permasalahan yang sama ternyata bisa dibuat keputusan yang berbeda tergantung dengan paradigma dan prinsip yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, tapi sebelum saya mempelajari modul ini, saya tidak menggunakan prosedur yang sesuai dan hanya mengandalkan pertimbangan untuk kepentingan orang banyak. Akan tetapi setelah mempelajari modul, saya jadi memahami bagaimana membuat keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dengan menentukan paradigma dan prinsip serta pengujian 9 langkah keputusan. Dengan begitu diharapkan pengambilan keputusan dapat berpihak pada murid. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dalam mempelajari modul ini atau konsep ini buat saya adalah saya bisa membuka wawasan bahwa dalam membuat keputusan banyak yang harus dipertimbangkan. Kemudian dalam kegiatan ruang kolaborasi saya bisa mengetahui sudut pandang pengambilan keputusan dari orang lain. Perubahan sebelum mempelajari modul ini dalam mengambil keputusan adalah yang jelas saya hanya memprioritaskan kepentingan orang banyak tanpa mempertimbangkan berbagai hal. Akan tetapi setelah mempelajari modul ini, saya jadi tahu dan paham bahwa dalam mengambil keputusan ada prosedur yang dilalui, dari memahami permasalahan, mengumpulkan informasi, coaching, menentukan paradigma dan prinsip, serta pengujian keputusan menggunakan 9 langkah. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Saya merasa topik dalam modul ini penting bagi saya sebagai seorang individu dan pemimpin karena setiap pengambilan keputusan akan berdampak pada kita, sehingga dalam mengambil keputusan harus benar-benar hati-hati. Selain itu, dalam mengambil keputusan juga harus berpijak pada nilai kebajikan, maka keputusan dapat berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.